Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer 8 rak. Untuk keluhan dari freezer ini tidak dingin. Di sini terdapat susunan rak yang paling teratas. Kita hitung dari yang paling terbawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini adalah freezer 8 rak dengan keluhan tidak dingin. Di sini nampak rak-raknya masih terlihat baik. Lalu saya coba menuju ke bagian belakang. Oke, di sini saya akan lakukan pengetesan apa kerusakan dari freezer ini. Di sini saya berikan sumber ya. Lalu kita akan coba on-kan terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan. Untuk mesin kompresornya tidak bekerja. Di sini saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat running. Oke, di sini saat ini arus menunjukkan di 0 ampere, menandakan mesin kompresor tidak aktif karena terjadi protek ya. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa menit. Perhatikan. Ya, sempat arusnya sebesar 8 ampere, kemudian protek kembali. Nah, jadi seperti ini. Ini yang menyebabkan freezer ini tidak dingin karena mesin kompresor tidak bekerja. Oke, kita sudah tahu permasalahannya. Lalu kita matikan dulu, cabut sumbernya. Jadi kesimpulannya ada permasalahan di bagian mesin kompresor. Di sini terdapat diagram kelistrikan serta spesifikasinya. Untuk modelnya yaitu FJ M195. Nah, ini adalah diagram kelistrikannya. Untuk arusnya sebesar 1,2 ampere menggunakan refrigerant R134A. Nah, ini mesin kompresornya ya. Mesin kompresornya tadi setelah saya lakukan pengecekan terjadi ngejim protek. Langkah pertama yang akan saya lakukan dalam hal proses pengecekan, di sini di bagian pengkabelan kita cek dulu apakah ada kapasitor ya. Di sini ada kapasitor, bisa kita cek dulu apakah kapasitornya ini kondisinya baik. Nah, ini kapasitornya. Kita buka dulu. Biasa sering untuk kapasitor ini mengalami kerusakan. Nah, ini ya kapasitornya seperti ini. Ini adalah kapasitor running. Jadi kita jangan langsung vonis apakah itu mesin kompresornya yang rusak. Tapi kita cek dulu komponen penunjangnya seperti kapasitor, PTC relay dan lainnya. Overload ya, semuanya kita cek. Nah, ini adalah kapasitornya. Di sini kapasitornya nilainya sebesar 5 mikro 400 volt. Oke, ini adalah kapasitornya ya. Dan kita akan tes untuk kapasitornya ini apakah masih normal atau tidak. Di sini saya siapkan multitester di skala 1 kilo. Nah, bisa kita lihat ya jarumnya. Apabila jarumnya ini sempat bergerak lalu kembali, menandakan kapasitornya masih normal. Ya, ini saya coba lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk kapasitornya ini. Ya,
Jarum sempat bergerak sesaat. Kita balik. Oke ya. Jadi untuk kapasitor ini kondisinya mantap ya, tidak ada masalah. Jadi kita kembalikan saja lagi. Kapasitornya ternyata tidak ada masalah. Lalu kita curigai di bagian PTC relay dan overload. Di sini kita akan lakukan pengecekan juga di overload dan PTC relaynya nih. Nah, ini adalah PTC dan overload. Kita cek dulu untuk PTC-nya ini apakah kondisinya normal, dan overload ini juga kita cek juga apakah memang masalahnya di kedua komponen ini. Untuk salah satu pinnya saya buka dulu soketnya ini, lalu bisa kita lakukan pengukuran lagi apakah ada nilai hambatan pada pin running dan startnya ini. Oke, ada nilai hambatan ya. Di sini menunjukkan ada nilai hambatan. Artinya untuk PTC-nya ini kondisinya bagus ya. Tidak ada masalah juga. Untuk overload yang pasti tadi sempat protek, artinya overload ini menghubung. Di sini saya coba ukur untuk overloadnya. Oke, untuk overloadnya menghubung juga, artinya bagus juga, tidak ada masalah. Jadi sudah pasti ini permasalahannya yaitu di mesin kompresor, karena mesin kompresor ini saya anggap sudah rusak. Jadi ada baiknya dilakukan pergantian mesin kompresor yang baru. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan kompresor PE90H1D9 yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor 1/4 PK dengan dibantu kapasitor running. Jadi sekitar 1/4 PK plus. Dan kita akan lakukan pergantian kompresor ini dengan kapasitas yang sama ya. Baik, saya akan lakukan pembongkaran untuk mesin kompresornya ini terlebih dahulu. Untuk melakukan pembongkaran di sini untuk gas freonnya kita buang dulu. Saya patahkan di pipa pengisian. Pastikan di sini gas freonnya keluar habis ya. Kita harus kosongkan semua kandungan gas freon yang ada pada sistem. Nah ini ya, kandungan gas freonnya aman keluar. Jadi tidak ada kebocoran ya, mantap. Tidak ada kebocoran pada sistem ya, jadi aman saja. Oke, kita biarkan dulu untuk gas freonnya ini sampai habis. Ya. Pastikan gas freonnya ini benar-benar habis semua, baru kita lakukan pembongkaran kompresor ini. Untuk melakukan pembongkaran di sini ada pipa pres dan pipa hisap. Di sini bisa kita potong dulu. Saya akan potong dulu untuk pipa presnya ini. Oke, untuk pipa pres sudah saya potong, kemudian saya potong lagi untuk pipa hisapnya. Nah ini ya, pipa hisapnya kita potong juga. Oke, setelah pipa pres dan pipa hisap terpotong,
Saatnya kita lepas mesin kompresor ini pada unit. Yang mana di sini ada beberapa baut. Untuk memudahkan dalam proses pembongkaran, alangkah baiknya di bagian bawah ini kita ganjel supaya kita bisa memutar bagian mur di bagian bawahnya ini. Lalu bisa kita keluarkan. Nah ini ya mesin kompresornya yang saya vonis rusak. Dan saya siapkan mesin kompresor yang baru yang spesifikasinya kurang lebih sama ya. Di sini saya siapkan mesin kompresor pengganti dengan ukuran yang lebih besar ya. Dan untuk ukuran mesin kompresor penggantinya ini saya siapkan mesin kompresor dengan SR110 yang kategorinya adalah sepertiga PK ya. Jadi mesin kompresor penggantinya saya berikan yang lebih besar sepertiga PK untuk menggantikan mesin kompresor aslinya yang hanya seperempat PK. Oke. Jadi sudah saatnya kita lakukan pergantian mesin kompresor yang baru saja. Untuk mesin kompresor yang rusak ini kita singkirkan dulu. Dan ini saya akan pasang dulu untuk sepatu kompresornya ini. Sepatu kompresornya kita pasang dulu karena di sini sudah disiapkan paket. Ya ini ya. Jadi ada PTC relay dan overload juga. Nah ini saya pasang untuk sepatu kompresornya terlebih dahulu. Oke, untuk sepatu kompresor sudah terpasang. Ada baiknya dilakukan pengetesan terlebih dahulu. Yang mana di sini ada PTC relay dan overload. Untuk overload saya pasangkan pada mesin kompresor yang baru ini sesuai pasangannya. PTC relay juga saya pasang. Di sini untuk pipa tekannya ini tertutup, kita buka deh ya penutupnya. Pipa hisapnya juga boleh kita buka saja salah satu, atau keduanya juga tidak masalah. Lalu di sini saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Untuk PTC relay di sini saya perhatikan letak pin runningnya ini sama ya letaknya di posisi sebelah kanan. Untuk overload kita gunakan sesuai yang baru. Nah yang lama ini tidak bisa ya kita pasang di kompresor sepertiga PK. Oke, lalu untuk PTC relay karena posisi pinnya ini sama untuk runningnya, jadi kita gunakan PTC yang lama saja karena di situ ada pin tambahan untuk kapasitor. Ya, di sini sama-sama di sebelah kanan untuk PTC relaynya nih. Jadi kita manfaatkan saja PTC yang lama. Nah, ini jadi untuk PTC yang baru di sini saya tidak gunakan. Letak pinnya sama di sebelah kanan, jadi saya gunakan PTC relay yang lama saja. Oke ya, karena PTC
Yang lama ini ada 2 pin untuk kapasitor running. Oke, saya pasang saja untuk PTC yang lama pada posisinya. Yang penting letak pinnya ini sama. Oke, selanjutnya di sini saya pasang tang ampere untuk mengukur berapa arusnya ini. Ya, nih ya. Saya akan lihat berapa arusnya saat running awal untuk kompresor sepertiga PK. Baik, saya berikan sumber. Perhatikan arusnya. Oke, arusnya di sini menunjukkan di 1,45 ampere. Nah, ini ya. 1,45 ampere. Di sini saya cek untuk daya tekannya. Wah, cukup kencang ini. Oke, mesin kompresornya sudah bisa aktif kembali. Mantap ya. Jadi kompresor sepertiga PK akan kita pasangkan pada Fresher 8 rak ini. Untuk PTC relay saya gunakan PTC yang lama karena memang kondisinya masih bagus. Di sini dibantu kapasitor running. Jadi untuk mesin kompresor ini sekarang menjadi sepertiga PK plus ya. Karena ditambah dengan kapasitor running. Oke, saya matikan dulu unitnya. Selanjutnya tinggal dilakukan pemasangan mesin kompresor ini. Nah, di sini untuk bagian pipa pengisian bisa dipasang ventil pengisian. Nah, di sini saya pasangkan ventil pengisian untuk proses pengisian freon nanti. Oke, di sini saya akan lakukan proses pengelasan pada jalur pipa pengisian. Dalam hal proses pengelasan ini kita lakukan secara hati-hati ya, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun dalam hal proses pengelasan. Oke, sudah tersambung dengan baik. Ini adalah jalur pengisian freon nantinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penambahan oli pada mesin kompresor. Oli yang saya gunakan M karat. Ya, di sini saya akan menambahkan sedikit oli, paling tidak di takaran 20 cc ya. Oke, jadi untuk mesin kompresor yang baru ini alangkah baiknya ditambahkan sedikit oli untuk menghindari apakah oli yang ada pada mesin kompresor itu tidak cukup. Saya tambahkan kurang lebih 20 cc segini saja ya. Jadi untuk lebih amannya alangkah baiknya ditambah sedikit ya. Dan untuk proses penambahan oli pada mesin kompresor, kita tinggal hidupkan mesin kompresor ini, lalu secara otomatis nanti oli itu akan terhisap oleh mesin kompresor ini.
Di sini saya pasang tang ampere untuk menunjukkan berapa arusnya nanti biar terlihat. Oke, saya coba hidupkan dulu. Ya, di sini arusnya menunjukkan di 1,4 ampere. Ya, mesin kompresor sudah aktif. Untuk pipa hisap di sini kita harus tutup agar oli nanti bisa terhisap ya. Nah, ini untuk pipa hisapnya kita tutup. Yang satunya ini kita masukkan pada oli dan secara otomatis akan terhisap. Nah, ini ya, mulai menghisap oli yang kita tambahkan. Oke, ya, sudah habis terhisap. Jadi oli ini sudah masuk ke mesin kompresor. Untuk daya presnya di sini juga terlihat normal, tidak ada oli yang keluar ya. Nah, seperti itu cara menambahkan oli pada mesin kompresor. Oke, jadi tinggal kita sambungkan saja pipa tekan dan pipa hisap pada jalurnya. Dan nanti kita buatkan jalur pembuangan pada filter dryer untuk proses vakum. Ya, jadi seperti ini. Dan saatnya kita cabut dulu sumbernya ya. Di sini sudah saya cabut sumbernya karena kita akan lanjut ke proses penyambungan pipa pres dan pipa hisap. Untuk penyambungan pipa, alangkah baiknya dibersihkan dulu sebelum dilakukan proses penyambungan. Ini untuk pipa tekan kondensor, lalu ini adalah pipa hisap evaporator. Kita akan lakukan pengelasan pada jalur pipa kondensor dan pengelasan juga pada jalur evaporator. Oke, di sini saya akan coba paskan dulu untuk jalur pipa evaporator dan pipa kondensor. Nah, ini ya. Dan setelah dirasa pas, tinggal dilakukan proses pengelasan. Dan untuk proses pengelasan pada jalur pipa kondensor dan evaporator ini, untuk jalur kondensor kita tambahkan borak untuk proses pengelasan ini. Oke, di sini untuk pipa tekannya saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Lalu untuk jalur evaporator, di sini saya lakukan pengelasan juga. Oke, untuk proses penyambungan pipa kondensor dan evaporator sudah selesai. Pipa pengisian sudah. Selanjutnya di sini di filter dryer akan saya berikan sedikit pipa kapiler untuk proses pembuangan udara. Seperti biasa, di sini saya akan buatkan lubang sedikit untuk memasukkan sedikit pipa kapiler untuk jalur pembuangan udara.
Oke, di sini saya masukkan sedikit pipa kapiler, lalu tinggal dilakukan pengelasan. Nah, ini adalah jalur pembuangan udara untuk melakukan proses vakum body. Jadi ditambahkan sedikit pipa kapiler saja. Oke, sudah selesai dan saatnya saya coba hidupkan mesin kompresor ini. Ya, untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,5 ampere. Hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan ya sudah cukup deras ini ya. Arusnya di 1,6, kondisi belum ada beban ini. Untuk mesin kompresornya dorongannya cukup kencang di jalur pembuangan. Oke, setelah dirasa cukup, pastikan di sini tidak ada kebocoran pada jalur yang telah kita lakukan pengelasan. Oke, pastikan ya, jadi tidak ada lagi kebocoran. Untuk las-lasan yang kita lakukan, pastikan tidak ada kebocoran. Oke, arusnya di 1,55 ampere. Dorongan udara yang keluar pada jalur pembuangan di sini cukup kencang, menandakan bahwa mesin kompresornya benar-benar sehat. Selanjutnya saya siapkan manifold untuk melakukan proses pemvakuman. Saya pasang terlebih dahulu selang manifold pada ventil pengisian. Oke, dan pastikan untuk keran manifold ini tertutup. Oke, saya pastikan dulu ya, di sini terbuka. Ya, jarum manifold menunjukkan di 0 PSI. Lalu saya tutup. Dan ini untuk jarum perlahan mulai turun. Untuk proses pemvakuman akan turun kurang lebih di minus 30 PSI. Jadi untuk proses pemvakuman bisa dilakukan dengan mesin vakum, alangkah baiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini hembusan udaranya masih keluar pada jalur pembuangan dan biarkan sampai habis. Diperlukan waktu kurang lebih 30 menit ya, kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini untuk proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Ya, saatnya di sini kita lihat untuk jarum manifold di sini sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Dan bisa kita cek hembusan udara di jalur pembuangan di sini sudah tidak ada lagi ya. Jadi sudah vakum, bisa ditutup saja untuk jalur pembuangan ini. Oke, ditutup dan alangkah baiknya ditutup permanen dengan cara dilakukan pengelasan.
Oke, di sini saya coba tutup permanen dengan saya lakukan pengelasan. Dan setelah tertutup rapat, saatnya kita lakukan proses pengisian gas freon. Oke, arusnya di 1,42 ampere. Kondisi belum ada beban ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan refrigerant Best-Cool 134A HD ya. Kemasannya masih baru. Lalu saya pasang keran freon ini. Oke, saya pasang dulu untuk keran freonnya nih. Untuk proses pemasangan keran freon, kita harus naikkan dulu penusuknya ini, lalu setelah terpasang baru kita bisa tusuk agar gas freon yang ada pada kaleng ini bisa keluar. Lalu dipasang saja selang manifold pada freon. Kemudian dibuka, ini otomatis freon akan mendorong pada selang manifold. Dan sebelum melakukan proses pengisian, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold terbuang, baru bisa kita lakukan proses pengisian freon pada sistem. Ya, ini saya akan buka kerannya. Oke, nah ini otomatis freon sudah masuk ke sistem. Nah, ini lakukan proses pengisian gas freon ini secara perlahan-lahan. Sambil kita perhatikan berapa arusnya. Dan di sini saya akan tambahkan lagi untuk gas freonnya. Oke, di sini saya tambahkan gas freon hingga mencapai di tekanan 10 PSI. Nah, apabila kurang, kita tambah sedikit. Oke, biarkan di tekanan 10 PSI untuk standarnya ini. Sambil digoyang-goyang freonnya ini agar bisa masuk ke sistem. Oke, di sini tekanannya menunjukkan di 5 PSI ya. Kita biarkan dulu. Kita tambah lagi di sini, masukkan lagi freonnya pada sistem hingga di tekanan 10 PSI. Nah, ini ya, sekarang menunjukkan di kurang lebih 1 PSI masih ini ya. Masih kurang, ini masih kurang banyak. Oke, untuk jarum manifoldnya di sini turun sesaat kemudian naik ya.
biarkan saja sirkulasinya biar lancar. Nanti kita coba lakukan pengisian freon lagi. Baik teman-teman, setelah dilakukan proses pengisian gas freon, di sini jarum manifold menunjukkan di skala 5 PSI ya. 5 PSI ya, stabil di 5 PSI, namun masih kurang ya. Ternyata di sini untuk gas freonnya habis ya, 1 kaleng sudah. Jadi kita harus menambah lagi, padahal di sini takarannya 300 gram. Sudah habis 1 kaleng, belum cukup juga untuk proses pengisian fresher ini. Oke, saya tambahkan lagi gas freon yang baru 1 kaleng, mungkin tinggal nambah sedikit saja, ini sudah cukup di 10 PSI. Oke, setelah penggantian gas freon yang baru, seperti biasa, setelah terpasang bisa kita tusuk. Dan selanjutnya tinggal dipasang lagi selang manifold pada keran freon, dan kemudian kita buka lagi keran freonnya nih. Di sini gas freon akan mendorong keluar menuju ke selang manifold, dan kita jangan langsung memasukkan gas freonnya, tapi seperti biasa kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah terbuang udara yang terjebak pada selang manifold, selanjutnya baru kita bisa memasukkan gas freon ya. Ini ya, tekanannya di 5 PSI, tinggal sedikit lagi kita tambahkan hingga mencapai di 10 PSI. Nah ini ya, di sini sudah menunjukkan di 10 PSI. Ya, saya rasa sudah cukup ini tekanan di 10 PSI untuk pengisian gas freon. Oke, setelah kita biarkan dalam beberapa menit, di sini arusnya di 1,6 ampere. Tekanan freonnya di skala 6 PSI. Ya. Saya cek di bagian filter dryer. Di sini saya rasakan hangat, artinya kondisinya ini mantap ya. Saya rasa sudah cukup ya, arusnya di 1,6 ampere. Proses pengisian ini sudah selesai. Tinggal dilakukan penyegelan. Untuk melakukan proses penyegelan, di sini bisa dilakukan penjepitan menggunakan penjepit khusus. Lalu pastikan di sini sudah tidak ada lagi freon yang keluar pada saat kita lakukan penjepitan. Oke, saya buka keran lalu saya tutup. Sudah tidak ada lagi dorongan ya. Jadi di sini bisa dilakukan pemotongan saja pada pipa pengisiannya ini. Oke, di sini untuk pipa pengisian saya lakukan pemotongan dan
tinggal dilakukan penutupan permanen. Oke, untuk proses penutupan ini kita lakukan secara hati-hati ya. Pastikan benar-benar tertutup rapat supaya tidak ada lagi dorongan gas freon yang mau keluar. Dan setelah tertutup rapat, di sini untuk penjepitnya ini bisa dilepas saja. Oke, sudah selesai dan proses pengisian freon serta penyegelan sudah cukup. Tinggal kita tutup saja penutup pada overload dan PTC relay ini. Untuk pengganjal di bagian bawah ini bisa kita singkirkan dulu. Setelah kita rapikan semua seperti ini ya, saatnya kita lihat hasilnya sementara bagaimana. Untuk pipa kondensor di sini terasa panas. Lalu bagaimana untuk proses pendinginannya di bagian raknya ini? Nah, ini untuk rak-raknya di sini sudah dingin semua merata ini ya. Baik rak di bagian atas hingga ke bawah di sini sudah sangat dingin ini. Ya, bisa mantap. Bisa terlihat dari raknya ini ya, dari dekat di sini sangat sempurna proses pembekuannya. Rak yang kedua, rak ketiga, rak keempat, ini yang kelima, 6 ya, 7 dan 8. Ini raknya semua sudah membeku sangat sempurna. Oke, jadi saya rasa sudah cukup. Nanti kita bisa cek dalam 2 hari bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian di sini saya akan lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya setelah dilakukan pengisian. Di sini untuk proses pembekuannya sangat sempurna ya, karena di sini sudah 2 kali panen. Ini adalah proses pembuatan es yang kedua, dan hasilnya di sini rak-raknya juga sangat membeku. Jadi sudah pasti di sini sangat sempurna hasilnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.